Ada 4 orang bersaudara yang tinggal bersama orang tua mereka. Orang tua mereka ini adalah pengusaha yang sukses, punya aset di mana-mana, ya punya simpanan yang besar di bank, ya punya banyak dalam hal ekonomi mereka tidak susah, Bapak Saudara. Nah, anak-anak ini dikasihi, disayangi oleh orang tua mereka. Apapun yang mereka minta selalu dikabulkan. Namun Bapak Saudara, ada satu anak yang spesial Bapak Saudara dari ke-4 anak ini. Dia menjadi spesial, dia selalu diperhatikan lebih daripada yang lain. Ya, pertanyaannya kenapa dia ini spesial? Apakah orang tua mereka pilih kasih? Rupanya tidak. Dia spesial karena apa Bapak Saudara? Dia spesial karena anak ini adalah anak yang cacat. Baik secara fisik dan juga psikis. Dia adalah anak yang cacat Bapak Saudara. Karena itu sudah dari kecil sampai dewasa itu banyak sekali biaya yang harus dikeluarkan untuk merawat anak ini, untuk menyembuhkan anak ini, ya banyak hal. Bahkan mereka harus menjualkan ya aset-aset mereka untuk apa? Untuk biaya daripada anak ini. Suatu ketika sang papa sakit dan meninggal, maka tinggallah sang ibu seorang diri dengan 4 anak yang tadi. Tapi karena sang ibu ini pikiran dengan diri dia, suaminya yang telah meninggalkan dia, juga anak-anak mereka yang berempat ini, maka dia juga jatuh sakit. Sakitnya cukup lama dan itu sangat menguras waktu, tenaga, emosi, bahkan uang daripada apa yang mereka miliki, termasuk apa yang dimiliki oleh anak-anak mereka. Maka anak-anak mereka yang bertiga ini selalu bergantian untuk mengurus mama mereka, Bapak Saudara. Ya, maka suatu ketika sang ibu juga karena sakit tidak bisa tertahankan lagi, akhirnya meninggal dunia. Tapi ketika meninggal dunia Bapak Saudara, seperti biasa Bapak Saudara, orang tua yang meninggal selalu menitipkan apa Bapak Saudara. Jadi warisan itu sudah jelas tertuang di dalam satu surat dan itu telah disepakati suami istri ini sebelum mereka meninggal. Jadi ketika anak-anak ini dipanggil, ya ketiga anak yang sehat ini dipanggil untuk membacakan warisan ini, mereka sangat senang Bapak Saudara. Mereka berpikir puji Tuhan, akhirnya segala penderitaan kita akan dibayar lunas ya dengan mendapatkan warisan daripada orang tua kita. Mereka sudah membayangkan, oh kayaknya toko ini saya akan dapat Bapak Saudara ya. Mereka berpikir bahwa warisan itu akan diberikan kepada mereka bertiga. Ya karena ya mereka yang sudah berjasa melakukan banyak hal kepada orang tua mereka. Tetapi ketika mereka buka surat warisan itu Bapak Saudara, surat wasiat itu mereka lihat rupanya warisan itu tidak hanya dibagikan kepada mereka bertiga saja. Tapi warisan itu juga dibagikan kepada saudaranya yang cacat. Warisan itu diberikan kepada 4 orang anak daripada kedua orang tua ini. Nah Bapak Saudara, ketika mereka baca surat ini, mereka bukan senang Bapak Saudara. Mereka sangat sedih. Sedih kenapa? Karena mereka berpikir loh, bukannya saudara kita ini sudah sangat merugikan sejak orang tua mereka masih hidup. Sudah begitu banyak waktu, tenaga, uang yang dikeluarkan untuk dia dari kecil. Bahkan aset-aset dijual untuk kesembuhan dia. Tapi dia tidak pernah sembuh dan dia hanya merugikan keluarga. Bahkan waktu mama sakit dia tidak pernah mengurus mama. Kita bertiga yang mengurus mama. Kenapa dalam surat wasiat ini, surat warisan ini nama dia juga ada di sana. Mereka protes sejadi-jadinya. Nah saya pertanyaannya gini, apakah orang tua mereka ini tidak adil? Apakah orang tua mereka ini tidak adil? Dia tidak pernah berpikir seperti mereka berpikir. Tapi pertanyaan gini, bukankah orang tua mereka itu berhak mengatur warisan itu kepada siapa dia mau berikan? Bukankah orang tua ini sadar bahwa anaknya bukan 3, tapi anaknya ada 4? Bukankah tindakan orang tua ini tidak pernah merugikan ketiga anak ini? Tidak pernah sama sekali. Keputusan dia. Jadi ini persoalannya apa sebenarnya? Apakah ketidakadilan? Sebenarnya tidak. Ini karena rasa tidak suka, iri hati kepada orang tua yang memberikan kemurahan hatinya kepada anak yang cacat. Bapak Saudara, semua kita dulu adalah orang-orang yang cacat secara rohani. Tidak ada satupun kita yang sehat. Tetapi di dalam kemurahan Allah melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib, kita pada akhirnya bangkit dari kecacatan kita. Kita menjadi sehat secara rohani. Dan itu pun karena kemurahan Allah kepada kita. Jangan lupa Tuhan bisa menyelamatkan dan memakai siapa saja untuk tujuan kerajaannya. Karena itu jangan pernah berpikir seharusnya saya yang dipilih. Seharusnya saya yang diangkat. Seharusnya saya yang di posisi itu. Seharusnya saya yang lebih utama dan lebih layak dipakai Tuhan. Sayalah yang berhak dan pantas untuk mendapatkan kemurahan hati daripada Allah.